Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk boleh dilawat dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Riu dengan mengangkat tema muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Biarlah firman Tuhan yang kita tema yang hari ini kita dengar boleh menguatkan kita dan memberkati kita, meneguhkan kita, membuat kita menjadi lebih baik dan tetap kuat untuk menyongsong hidup-hidup ini yang makin hari makin menantang ini. Tapi kita tetap mau mempersembahkan dan muliakan Tuhan dan tubuh ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Esther untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan GBI DBLC Latumenten dan kepada hambanya Bapak dan Ibu Pendeta Kamperta Kem yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan atau kita akan belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan saat ini adalah muliakanlah Tuhan melalui hidupmu, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, puji Tuhan. Dikatakan bahwa apapun yang kita ingin orang perbuat kepada kita, maka kita juga harus melakukannya kepada orang lain, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tentu ingin agar orang lain mengasihi kita, ya. Dan kita tentu juga ingin agar orang lain selalu berbuat baik kepada kita. Benar saudara-saudara? Ya. Karena apa? Karena manusia itu membutuhkan, di dalam hidupnya dia membutuhkan kasih. Ya. Kasih. Baik itu kasih dari orang tua, kasih dari pasangannya, dari suami atau istri, kasih dari anak-anak, dari saudara, dari keluarga, dari teman, dan dari sesamanya. Manusia membutuhkan kasih di dalam hidupnya. Karena apa? Ketika manusia tidak mendapatkan kasih, maka dia akan merasa hidupnya kosong dan tidak berarti. Dia akan merasa hampa, ya, hidup ini sia-sia kalau tidak ada kasih. Nah, dari ayat yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara, ternyata apa yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Firman Allah katakan, bukan? Apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan kepada sesama kita itu tidak ada yang hilang. Kalau kita ingin dikasihi, maka kita harus mengasihi orang lain. Ya kan saudara? Kalau kita ingin orang lain berbuat baik sama kita, kita juga harus berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Ya saudara, puji Tuhan. Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, ketika seseorang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Ketika seseorang menabur kejahatan, dia akan menuai kejahatan. Jadi apapun yang ditabur itu yang akan dituai di dalam hidupnya. Karena itu firman Allah juga mengingatkan kepada kita agar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Orang tentu ingin menuai sesuatu yang baik, kan saudara-saudara? Petani yang menabur, menanam, dia ingin hasil yang baik dari tuaiannya. Itu sebabnya ketika dia menanam sesuatu, dia akan menanam benih yang unggul, benih yang baik, sehingga dia juga akan menuai sesuatu yang baik.
Nah, demikian juga dengan kita. Firman Allah katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bagaikan benih kebaikan itu kita tabur, jangan jemu, jangan bosan, jangan berhenti, jangan lelah. Terus, dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan mau kita menabur kebaikan. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Karena apa kata firman Allah? Akan tiba saatnya kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara sudah melakukan, ya, sudah melakukan kebaikan kepada sesama. Saudara menolong, saudara membantu, tangan saudara terulur kepada orang lain untuk menolong mereka. Tetapi yang dibalas bukanlah hal yang baik, tetapi mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi balasannya kita malah dijahatin. Ya, kita malah disakiti, perasaannya tersakiti. Sehingga kan orang seringkali berkata, saya sudah berbuat baik sama dia, tapi kok balasannya seperti ini. Dan seringkali membuat hati manusia menjadi terluka. Ya saudara-saudara, itulah manusia. Manusia bisa lupa, ya. Tetapi satu hal, apapun yang kita lepaskan bagi sesama kita, itu tidak akan pernah hilang. Tuhan melihat dan Tuhan mencatat semuanya. Sekalipun mungkin manusia lupa, tetapi Tuhan gak pernah lupa. Itu sebabnya kita diingatkan oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada sesama kita, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita akan senang saudara-saudara. Tapi kalau kita lakukan hanya untuk diri manusia, tapi kalau manusia itu tidak membalas apa yang kita lakukan, kita menjadi kecewa, ya saudara. Tapi kalau kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan firman Allah katakan, ketika tiba saatnya, akan ada waktunya. Ya saudara, petani itu bekerja di ladang, akan ada waktunya dia akan menuai. Nah, waktu ini tinggal ada cepat, tapi ada juga waktunya panjang. Ya saudara-saudara, tapi pasti akan menuai, pasti akan memetik hasil dari apa yang sudah dia taburkan. Begitu juga dengan hidup kita. Apapun yang kita lakukan bagi sesama kita, satu kali kelak kita akan memetik buahnya. Ya saudara-saudara, mungkin bukan kita yang memetik, tetapi anak cucu keturunan kita yang akan memetik tuaian dari apa yang sudah Bapak Ibu Saudara taburkan kepada sesamamu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena firman Allah mengingatkan di dalam hidup kita bahwa selama bumi ini masih ada, maka hukum tabur tuai itu akan tetap berlaku. Wow, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak pernah hilang ya saudara. Apa yang dilakukan. Jadi ingat, Tuhan katakan tabur, jangan jemu-jemu, menabur kebaikan, ya saudara, karena apa yang kita lakukan itu tidak hilang, itu akan kembali di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya, ya, kepada siapa kita harus berbuat baik? Ya. Apakah kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, atau kepada semua orang? Kepada siapa kita harus berbuat baik? Coba kita baca. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, firman Allah berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tadi pertanyaan kita, kepada siapa kita harus berbuat baik? Ayat ini menjawab, kita harus berbuat baik selagi masih ada kesempatan kepada semua orang. Tetapi tidak titik, ada komanya dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Saudara, ketika kita berbuat baik kepada semua orang, dari agama apapun, dari suku apapun, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan, kita menolong mereka, kita berbuat baik kepada mereka, itu adalah hal yang sangat benar, dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, agar kita
menabur kebaikan dimanapun kita berada. Tetapi kita juga diingatkan oleh Tuhan agar kita jangan lupa berbuat baik terlebih dahulu kepada saudara-saudara seiman. Kenapa saudara-saudara? Orang percaya, gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, seluruh umat ketebusan Allah, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Walaupun kita dari suku bangsa yang berbeda, tetapi di dalam Yesus kita adalah keluarga. Sehingga ada lagu yang berkata, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selama-lamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Nah, Tuhan mau bahwa ketika kita yang sebagai umat Tuhan, orang percaya, saudara di dalam Tuhan, nah Tuhan mau agar kebaikan kita itu dinikmati terlebih dahulu oleh siapa? Keluarga, saudara seiman. Setelah itu baru ke lingkup yang lebih luas kepada orang lain. Jangan kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi kepada keluarga, kepada saudara sendiri dicuekin, ya. Jangan saudara-saudara, karena firman Allah katakan tadi kan bukan di ayat yang sudah kita baca, kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan atau saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah bahas di atas bahwa setiap manusia membutuhkan kasih. Karena tanpa kasih, hidup manusia itu tidak berarti. Allah mengerti akan kebutuhan manusia ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia agar kebutuhan manusia yang terutama itu dapat terpenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kasih manusia itu terbatas. Ya, kasih manusia itu terbatas. Tetapi kasih Allah tidak terbatas. Haleluya. Kalau kita ingin kasih yang tidak terbatas, maka kita harus datang kepada sumbernya, yaitu kepada Yesus yang adalah sumber kasih itu. Di luar Yesus, kita pasti memiliki kasih yang terbatas. Saudara, kalau Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka kasih-Nya pun ada di dalam hidup kita. Banyak mungkin saudara pernah mendengar orang berkata, orang Kristen ini bukan aneh ya, tapi bisa dikatakan walaupun sudah disakiti, walaupun sudah dijahati, tapi tidak pernah membalas. Ya, saudara. Karena itu yang Yesus ajarkan. Mengasihi, mengampuni. Ya kan saudara-saudara? Ketika Yesus ada di dalam hati kita, maka kasih Yesus itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Haleluya. Saya katakan tadi bahwa kasih kita terbatas. Kasih orang tua terhadap anak terbatas. Kasih anak terhadap orang tua terbatas. Kasih kita kepada sesama terbatas. Tetapi kalau kita memiliki kasih Allah yang tidak terbatas, maka kasih itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi sekalipun orang sudah melukai hati kita. Haleluya. Kita perlu kasih Tuhan yang besar menjamah hati kita. Puji Tuhan, ketika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, maka kita pun memiliki kasih Allah di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Jika ada, tapi mudah-mudahan tidak ada ya di sini, di sana boleh, tapi di sini jangan ya umat Tuhan. Tetapi jika ada orang Kristen, ya orang Kristen tetapi tidak punya kasih, dikatakan orang percaya tapi tidak punya kasih, tidak peduli kepada sesama, maka itu menjadi satu tanda tanya yang besar ya saudara. Apakah Yesus ada di dalam hidupnya? Haleluya. Ketika ada
sudah setia beribadah, tetapi dia cuek, tidak peduli kepada orang lain, tidak pernah mengampuni ketika dia disakiti, selalu menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, padahal dia adalah anak Tuhan. Itu menjadi satu tanda tanya, apakah Yesus ada di dalam hatinya atau tidak? Karena kalau Yesus ada di dalam hati kita, maka pribadi Yesus itu dengan utuh tinggal di dalam hidup kita. Yesus yang adalah kasih, dan kasih-Nya yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain lewat perbuatan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya agar Yesus itu dapat tinggal di dalam hidup kita? Bagaimana caranya agar Yesus dapat tinggal di dalam hidup kita? Apakah cukup dengan kita datang ke gereja tiap hari Minggu, dengar streaming, mengikuti ibadah lewat streaming setiap hari Minggu, dengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab? Apakah dengan seperti itu Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita? Atau ada hal lain yang Tuhan mau kita lakukan? Kalau di sini, saudara, saya mencatat ada tiga hal yang harus kita lakukan agar Yesus dapat tinggal di dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita buka di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, hal yang pertama, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Yang pertama, yang Yesus mau agar dia dapat tinggal di dalam hidup kita adalah buka hati bagi Tuhan. Dikatakan di sini, lihat, aku berdiri di muka pintu. Untuk apa Yesus berdiri di muka pintu? Dia mengetuk, saudara-saudara. Tuhan itu tidak akan masuk di dalam hidup kita kalau hati kita tertutup bagi Dia, ya. Lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-hambanya, Tuhan mengetuk pintu hati manusia. Tuhan mengetuk pintu hati manusia. Ketika kita dengar suaranya, bukan hanya dengar, tetapi kita buka hati kita bagi Dia, maka Dia akan masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Berarti saudara, kalau kita tidak buka hati, Yesus tidak akan tinggal di dalam hidup kita. Walaupun Dia mengetuk lewat firman Tuhan, tapi kalau hati kita tidak terbuka, Yesus tidak akan pernah masuk di dalam hati kita. Itu sebabnya supaya Yesus tinggal di dalam hatimu, di dalam hatiku, bukalah hati kita bagi Dia. Dia akan masuk dan tinggal di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Buka hati bagi Tuhan. Yang kedua, yaitu jangan keraskan hati. Firman Allah di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Hari ini saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Puji Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu datang untuk mengingatkan kita. Firman itu datang untuk membersihkan hidup kita. Ya saudara, firman itu berkuasa, dan firman Allah berkata firman itu tidak akan kembali. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya ketika kita dengar firman, kita katakan, Tuhan, berikan kami tanah hati yang subur, agar ketika kami mendengar firman itu bagaikan benih yang ditabur, tertanam di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan, lembutkan hatiku. Jangan keraskan hati ketika kita dengar firman Tuhan. Karena apa? Kalau orang mengeraskan hati, maka hatinya akan dikeraskan, saudara-saudara, oleh Tuhan. Ingat ya. Kalau orang mengeraskan hati, sudah dengar firman Tuhan, tapi dia tetap mengeraskan hati dengan tidak mau berubah. Padahal firman datang untuk mengubah hidup manusia, tapi dia tidak mau berubah, maka hatinya akan dikeraskan oleh Tuhan. Kita ingat Firaun. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Musa datang menghadap Firaun dengan tanda-tanda, dengan tulah-tulah yang Allah adakan. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau mengizinkan umat Tuhan ini keluar dari tanah Mesir. Sehingga akhirnya firman Allah mencatat dengan jelas, karena hati Firaun keras, maka Tuhan mengeraskan hatinya. Wow, saudara. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati manusia, tidak ada satupun yang dapat melembutkannya. Wah, ngeri ya saudara. Jangan keraskan hati. Akhirnya apa? Yang dialami oleh Firaun. Walaupun akhirnya dengan tulah yang terjadi di menimpa Mesir, akhirnya dia menyuruh, dia membolehkan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi karena hati Firaun ini sudah keras dan dikeraskan oleh Tuhan, dia tetap menyuruh apa? Tentaranya untuk mengejar umat Tuhan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tentaranya, Firaun dan semuanya, mereka mati di laut Teberau, tenggelam di laut sana. Kebinasaan yang akan dialami oleh orang yang keraskan hati. Nah saudara, jangan keraskan hati ketika kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bagaikan air. Dia mau menyucikan kehidupan kita. Dia mau membersihkan hidup kita. Ketika firman itu datang, katakan, Tuhan, hatiku terbuka bagi Engkau. Apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan, berbicaralah. Karena firman itu datang untuk menguduskan kita, untuk memurnikan, untuk menyucikan kita. Saudara-saudara, setiap hari ya, setiap hari kita itu pasti mandi ya. Bisa 1, 2, atau 3 kali ya saudara satu hari. Kenapa kita mandi? Karena kita merasa gerah. Kita merasa, apalagi kalau sudah beraktivitas ya saudara, wow, kita merasa tidak enak, kotor, lengket ya saudara-saudara. Kita membersihkan badan kita. Nah, demikian juga dengan rohani kita. Rohani kita ini kan perlu dibersihkan. Bagaimana kita membersihkan rohani kita? Dengan firman Allah. Firman itu bagaikan air yang mau membersihkan kehidupan kita, membersihkan rohani kita yang ada di dalam, agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Banyak hal yang mau menghambat pertumbuhan kita untuk mengenal Tuhan. Karena itu firman Allah yang kita izinkan, kita dengar dan kita izinkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Firman itu akan membersihkan hidup kita dari segala hal-hal yang mau menghambat pertumbuhan pengenalan kita kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara, ibarat sebuah pohon ya, pohon yang besar. Kalau ada benalu yang menempel pada batang pohon itu, maka pohon ini tidak akan bisa mengeluarkan buah dengan maksimal. Karena apa? Benalu yang menempel ini, dia akan menghisap zat-zat makanan yang ada pada pohon itu, sehingga ranting-ranting yang seharusnya mendapatkan zat makanan dari batang pohon ini tidak mendapatkan makanan yang maksimal karena dihisap oleh benalu-benalu yang menempel ini. Oleh yang mempunyai pohon, benalu-benalu ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan, maka pohon itu barulah dapat mengeluarkan buah-buah yang baik. Ranting-rantingnya setelah benalu-benalu itu disingkirkan, dibersihkan dari pohon tersebut, dan zat-zat makanan ini tidak ada lagi yang menghambat dia untuk sampai kepada ranting. Ranting ini akan kuat dan dia bisa mengeluarkan buah-buah untuk dapat dinikmati oleh semua orang. Demikian juga dengan hidup orang percaya. Dosa bagaikan benalu
yang seringkali menempel di dalam hidup manusia sehingga kita tidak bisa maksimal untuk melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya dosa harus disingkirkan, dosa harus dibersihkan. Minta Tuhan hari lepas hari, bersihkanlah pohon hidupku. Kerat apa yang perlu dikerat dari dalam hidupku agar dari dalam hidup ini dapat mengeluarkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jangan keraskan hati. Ya saudara-saudara, ketika kita mendengar firman, berbicaralah Tuhan, masuklah Tuhan di dalam hidupku, dan lembutkanlah hatiku ketika aku mendengar firman-Mu, bagaikan tanah hati yang subur, yang siap untuk ditaburi benih. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar Yesus tinggal dalam hidup kita? Yang ketiga, menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Allah di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Puji Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan akan tinggal di dalam hidup orang yang melakukan firman-Nya. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan berarti mereka ini mengenal Tuhan. Bahkan bisa dikatakan ayat ini berkatakan mereka mengadakan mujizat demi namaku, mereka mengusir setan demi namaku, mereka bernubuat demi namaku. Tetapi aku berkata, aku tidak mengenal kamu. Sehingga ayat ini selanjutnya berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendakku. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita umatnya adalah menjadi pelaku firman Allah. Bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar mengerti, bukan hanya firman itu menjadi sebuah pengetahuan, tetapi firman itu harus dilakukan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, setiap orang tua, entah dia ayah atau ibu, ya saudara-saudara, pasti dia akan merasa lebih senang, dia merasa lebih nyaman, lebih tenang ketika dia tinggal di rumah anaknya yang mau mendengarkan perkataan yang dia katakan. Ya saudara, walaupun mungkin rumah anaknya itu sangat sederhana, tetapi orang tua akan merasa senang. Karena apa? Mereka merasa dihormati, dihargai oleh anaknya. Ya saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Ya, Dia adalah Bapa kita. Ketika kita sebagai anak-anaknya mau mendengar dan melakukan firman yang dia katakan, maka Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita, saudara-saudara. Dia akan tenang, dia akan senang tinggal di dalam hidup kita. Dia betah, saudara, tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkenan tinggal di dalam hati setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Ketika kita mengundang Yesus untuk masuk dan tinggal di dalam hidup kita, bukan sebagai tamu, ya saudara. Karena kalau tamu itu dia nggak punya hak, ya, karena dia cuma tamu. Tapi kalau Yesus kita undang dia masuk dalam hidup kita, kita buka hati, Tuhan masuklah di dalam hatiku. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai Tuan dan Raja di dalam hidup kita. Saudara-saudara, setiap firman yang dia katakan kita dengar dan kita lakukan, maka kasih-Nya akan nyata melalui kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hidup kita itu akan keluar, akan terpancar, baik lewat perkataan
maupun lewat perbuatan. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, itu akan nyata melalui perkataan kita, akan nyata melalui perbuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 11 berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Puji Tuhan. Ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka saudara, Ia yang akan memperkaya hidup kita dalam segala kemurahan hati. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain pun dapat menerima berkat. Haleluya. Ketika kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, maka saudara, kita pun akan menerima berkat Allah melalui orang lain juga. Puji Tuhan. Kan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, kan saudara? Oleh sebab itu mari, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun saudara berada yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan pada saat ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Jangan hanya menunggu, ya, jangan menunggu orang berbuat baik, jangan menunggu orang mengasihi kita, jangan. Tetapi mari kita aktif, kita lakukan terlebih dahulu, kita tabur kebaikan, kita tabur kasih kita kepada sesama kita, saudara-saudara. Kita sudah mengenal kan, firman Allah katakan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bagaimana kita akan menuai kalau kita tidak menabur? Kita mau orang berbuat baik, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita mau orang mengasihi kita, tapi kita nggak pernah melakukan apa-apa. Jangan harap saudara-saudara ya. Tapi kita akan menuai ketika kita sudah menabur. Pagi ini, saat ini, saudara, dimanapun saudara berada, mari, selama Tuhan masih memberi kita hidup, memberi kita nafas, memberi kita kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin di sekeliling kita, di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan tahan itu. Mari kita menjadi perpanjangan lengannya Kristus untuk menolong jiwa-jiwa yang membutuhkan. Mungkin melalui doa, melalui nasihat, melalui sentuhan, melalui uluran pemberian-pemberian. Ketika kita melakukan semua itu, seperti kita lakukan kepada Tuhan, maka tidak ada yang hilang. Firman Allah katakan bahwa ketika kita melakukan semua itu, kita juga melakukan itu seperti kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa saudara-saudara. Kita melihat sekarang ini, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Oleh karena itu umat Tuhan, jangan berdiam diri. Ini saatnya, mari kita bergerak. Mari kita bergerak masuk ke dalam rencana Allah. Kita bergerak di dalam Allah sudah memanggil kita. Allah sudah menyelamatkan kita. Bukan untuk kita berdiam. Tetapi Allah mau kita yang sudah menerima keselamatan. Kita yang sudah menerima kasih Allah. Kita juga memberikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Terang Kristus sudah ada pada kita. Dan Tuhan mau kita menjadi terang dimanapun kita berada. Firman Allah katakan, jadilah terang dan garam di tengah-tengah dunia. Hidup yang berdampak. Hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kita buka mata kita, kita melihat sekeliling kita. Ada begitu banyak tuaian, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini saatnya, mungkin kita berkata, aku gak punya apa-apa. Gimana aku bisa memberi mereka? Saudara bisa berdoa buat mereka. Berbuat baik bukan hanya berbicara memberi sesuatu, tidak. Tetapi engkau bisa berdoa buat mereka juga. Ketika engkau melihat orang yang susah, engkau bisa berdoa, Tuhan, tolong orang ini. Haleluya. Banyak hal yang dapat kita lakukan bagi sesama kita, saudara-saudara. Dan Tuhan mau kita tidak berdiam diri. Tetapi mari kita aktif melakukan apa yang firman Allah katakan. Dan percayalah, saat kita melakukan firman Allah, maka kita, umat Tuhan, tidak akan pernah kekurangan satupun yang terbaik dari Allah yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Tuhan yang memanggil kita adalah Allah yang setia,
Dia mau hidup kita senantiasa mempermuliakan nama-Nya. Selama kita masih hidup, muliakanlah Allah dengan hidupmu, saudara-saudara. Karena akan tiba datang saatnya, saudara-saudara, ketika tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau saat ini kita masih diberi kesempatan, mari kita mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, agar lewat hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena inilah tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah menerima firman Allah. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, beri kami kuasa untuk dapat menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah Yesus tetap tinggal di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kasih-Mu semakin nyata melalui perbuatan kami, melalui perkataan, melalui sikap hidup kami, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi kiranya Roh Kudus Engkau akan berbicara lebih jauh di dalam setiap hati umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan lawati mereka satu persatu. Kalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, apapun sakitnya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang susah, Engkau sendiri yang memberi penghiburan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang dalam keadaan lemah, Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dalam nama Yesus. Bahkan mungkin dalam pergumulan-pergumulan mereka, ada yang bergumul buat pekerjaan, buat keluarga, buat pribadi. Tuhan, Engkaulah menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Dan biar kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah yang setia, yang berjanji tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat yang terbaik dari surga, dan jadikan setiap kami juga untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami menjadi umat yang berkemenangan karena kami punya Allah yang menang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat firman-Mu, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Atas nama saya pribadi dan juga jemaat Tuhan dan pengurus GBI WC Latu Menten mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Riu dari Temanggung yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Amin Bapak Ibu, jemaat Tuhan semua, amin. Diberkati semua lewat firman Tuhan ada, amin. Doa dan harapan kami, Ibu selalu diberkati bersama dengan keluarga di Temanggung. Sehat-sehat selalu. Salam buat jemaat di Temanggung. Pandemi ini selesai, kita boleh saling kunjungan. Dan kami Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh mengerti tentang firman Tuhan yang ada. Kita diajarkan untuk berbuat baik, mengharapkan supaya orang lain sayang kepada kita. Sayang dulu dong. Mengharapkan supaya orang lain menolong kita, nolong dulu dong. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya kita menuai. Amin. Setiap apa yang kita taburkan dalam berbuat baik, baik berbuat baik melalui kata-kata kita, berbuat baik melalui tindakan kita, bahkan berbuat baik melalui senyuman kita. Senyum, kita akan tuai senyum. Daripada Bapak Ibu pelototin terus mukanya asam itu, dapat asam, aduh gimana. Jadi kita apapun yang kita lakukan harus berbuat baik. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Selama masih ada, ayatnya tadi bilang, selama masih ada bumi ini, musim menabur dan musim menuai tidak akan pernah habis.
Tergantung kita mau menuai yang baik, ya tabur yang baik. Mau menuai badai, ya tabur badai. Mau menuai puting beliung, ya tabur puting beliung. Ya kan? Tapi hari ini jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menteng, saya berharap kita semua menabur yang baik. Amin. Kemana kita naburnya? Terutama berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Kepada siapa lagi? Teman seiman, sahabat, teman gereja. Buat baik buat rekan-rekan seiman. Semua orang termasuk orang baik dan juga orang jahat. Ya kan? Orang yang membenci kita, orang yang memaki-maki kita, kita tetap berbuat baik. Karena memang Alkitab berkata demikian. Nah, bagaimana tadi kita sudah dengarkan, supaya ketika kita mempersembahkan tubuh ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus lakukan 3 hal. Apa? Masih ingat? Udah lupa? Buka hatimu buat Yesus. Undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Dia mengetok hari ini. Lihat firman Tuhan yang ada di ketok kita. Mau enggak kita membuka hati buat dia masuk dan dia makan bersama dengan kita? Dia buka hatimu hari ini. Undang dia masuk. Jangan kasih tinggal Yesus di luar, tapi suruh Yesus masuk dalam hati ini. Dia menguasai kita. Dia Allah berkuasa. Tapi untuk masuk ke dalam hatimu, dia mesti izin kepada kita. Kita mau buka apa enggak? Tergantung kepada kita saat ini. Kita yang punya rumah, mau buka buat dia atau tidak, terserah kita. Tapi hari ini firman Tuhan suruh kita buka buat dia. Amin. Lalu jangan keraskan hatimu. Hari ini firman Tuhan yang memang benar-benar membuat kita supaya kita jangan keraskan hati kita. Hati kita boleh dilembutkan kembali. Hati kita boleh kembali mendapatkan tanah yang benar-benar ditabur, tanah yang subur. Jangan tanah yang keras, hati yang keras, hati yang batu. Jangan hati berkerikil, hati yang khawatir, hati yang cemas, hati yang takut, hati yang apalagi depresi, stres dan lain sebagainya. Jangan. Tapi buka hatimu bagi Tuhan dan Tuhan masuk. Jangan keraskan hatimu. Amin. Lalu yang ketiga apa? Lakukan firman Tuhan. Berbahagialah buat mereka yang mendengar dan melakukannya. Jangan-jangan kita hanya menjadi pendengar tapi tidak melakukannya. Seperti tadi firman Tuhan yang bilang, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat sama Tuhan. Hari ini kita taat ibadah. Hari ini kita taat melakukan apapun kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan memberkati kita semua yang ada. Kita satu hati. Jumpa kembali lagi pada live streaming minggu depan, tanggal 25. Kalau nggak salah kemarin istri bilang yang layani adalah Ibu Pendeta Catherine Deku. Saya nantikan orang-orang Sabu ada di sini. Kita terus dukung dalam doa. Buat Bapak Ibu yang minta dukungan doa, silakan mau WhatsApp, silakan menghubungi, silakan inbox saya. Dan juga buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, pelayanan pernikahan, baptisan air, dan juga penyerahan anak, Bapak Ibu boleh me-WhatsApp saya. Minggu depan kalau nggak salah saya ada baptis 2 orang. Satu tadi ya saya udah singgung di awal, kenapa lagu-lagunya ada lagu-lagu Inggris semua. Karena saya ada satu, kita doakan supaya ada satu jiwa dari Belgia yang nanti juga saya akan membaptis dia. Sebelumnya dia Katolik dan saya mau untuk peneguhan nikah, maka saya harus membaptiskannya. Kita doakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Doakan kami, gereja Tuhan di tempat ini, supaya kita akan tanggal 27-28 kami akan ditabiskan menjadi gembala. Dan nanti setelah itu kita akan mau tabiskan gereja kita untuk disahkan secara organisasi di GBI. Doakan terus. Ya, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita satu hati dalam doa.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik menolong kami, menyertai kami, memampukan kami hari ini dari awal ibadah kami sampai selesai. Kalau kami sudah berada di penghujung ibadah, kami berdoa Bapa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, bisnis suaminya, berkati pelayanannya. Turunkan berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-Mu Esteriu dalam nama Yesus. Diberkatilah selalu Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang setia menyaksikan ibadah, bahkan setia menonton tiap minggu live streaming. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Mata yang lihat kami saat ini, mata yang menyaksikan hari ini, dijamah, ditolong, dipulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi harapan dan doanya menjadi kenyataan. Berkati anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu GBI Double Silato Menten. Berkati rumah tangga mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati sekolah anak-anak mereka, perkuliahan anak mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati Bapa seluruh orang tua yang ada di gereja GBI Double Silato Menten, baik Oma Wesley oleh Tuhan tolong selalu penyertaan Tuhan sempurnanya buat Oma ini. Biar Oma selalu sehat dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati anak, mantu, cucu, dan semuanya diberkati, ditolong, disertai, lindungi Bapa, pagari mereka dalam nama Yesus. Berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan orang tua yang lain, baik Papa dan Mama Jeffrey, Tuhan tolong, Tuhan berkati, baik Papa dan Mama daripada Desi, Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapa, semua kami orang tua yang ada, Ibu Damayanti juga Tuhan tolong, Oma Hani dan juga Ibu Selvi Onela, Tuhan tolong, Tuhan sertai, agar mereka selalu kuat, mereka selalu dilindungi, ditolong dan diberkati dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat Pak Atek, Tuhan tolong Bapa, campur tangan Tuhan sempurna kehidupan Pak Atek. Kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan sertai kehidupan Pak Atek dan anaknya. Kami berdoa juga buat Bapa, anak Mega, Tuhan tolong sertai Bapa selalu. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupannya. Jamah dan sembuhkan sakit yang ada dalam nama Yesus. Kami percaya akan campur tangan Tuhan sehingga anak ini selalu sehat selalu. Anak-anak yang ada, baik anakmu Dev, Tuhan tolong Bapa. Dia dalam garis depan penanganan COVID, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati selalu Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anakmu yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Ibu Suryati juga Tuhan tolong Bapa, berikan kekuatan penghiburan dalamnya dalam nama Yesus. Ibu Bong Kim Hyong dan juga Pak Yanto, Tuhan tolong sertai mereka juga Bapa, ada penyertaan dan kasih dan kuasa Tuhan di dalamnya. Berkat Tuhan juga menyertai Ibu Suryati, Ibu Herlita yang ada di Lampung, Tuhan tolong dalam masalah utang piutang, Tuhan sertai Bapa. Bahkan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anakmu saat ini yang masuk dalam rencana untuk peneguhan nikah, Tuhan tolong biarlah semua proses yang ada dalam berjalan yang baik. Kami berdoa dan kami minta Tuhan campur tangan Tuhan dalam nama Yesus. Serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna adanya menyertai gereja-Mu ini Bapa. Kirimkan jiwa-jiwa baru, terus Tuhan tanamkan bagi gereja-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang lain dimanapun mereka berada, dalam pergumulan mereka, dalam bisnis mereka, usaha mereka, Tuhan sertai, Tuhan tolong campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kamu berdoa Bapak dan menyerahkan juga buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa, dalam suasana di mana banyak yang bencana alam yang terjadi, baik angin puting beliung dan banjir yang ada di Nusa Tenggara Timur dan bahkan gempa yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Tuhan tolong. Bahkan ada begitu banyak hal-hal yang mungkin terjadi di alam di dunia ini, Tuhan tolong kami sehingga kami selalu dilindungi, ditolong, dipegari di dalamnya sehingga kami boleh selamat selalu Bapa. Berkat Tuhan boleh melimpah selalu dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang terulur tangannya untuk setiap minggu memberi persembahan, berkati kehidupan mereka selalu. Setiap takaran mereka persiapkan untuk memberkati gereja-Mu, bahkan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan mengalirkan berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka. Tidak habis-habisnya apa yang mereka perbuat, sebagaimana Tuhan memelihara janda Sarfat ketika mereka melakukannya bagi Elia. Tuhan tidak pernah berhenti, berkat itu mengalir dalam kehidupan janda Sarfat itu. Biarlah itu pun dialami oleh anak-anak-Mu. Mereka melakukan bagi pekerjaan-Mu, mereka memberi dengan iman, harapan, sukacita, dan berdoa dan memberkati tangan terulur dalam nama Yesus. Berkati anak-Mu juga yang memberikan perpuluhan. Tuhan berkati mereka sadar akan milik-Mu. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan tolong selalu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga kami, sanak saudara, famili kami, semua kami dilindungi, ditolong oleh Tuhan.
Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan anak-anak jemaat yang menyaksikan kami hari ini, ada yang sakit, jamah Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur sembuh dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih. Kalau demikian Bapak Ibu, kita juga berdoa buat bangsa dan pilihan-Mu, bangsa Israel. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Salam bagi Israel. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Berkati Bapa. Kami serahkan pemerintahan pusat sampai ke RW yang ada. Keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan apapun di negeri ini, kami percaya campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kami dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dengan kemuliaannya, memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dijumpai oleh tangan-Mu dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 18 April 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu ada bersama kami di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.